menjelaskan biomolekul, monosakarida, dan polimernya. Beberapa obat, kenapa kita perlu belajar? Karena beberapa obat ada kandungan disakarida atau oligosakarida seperti laktulak itu mengandung laktulos ya, suatu disakarida, kemudian ada beta-glukan yang merupakan oligosakarida, karboz ini adalah ada seperti kandungan oligosakarida, sehingga ada beberapa obat maka perlu kita mempelajari materi ini. Ya, kita tahu sendiri karbohidrat disintesis pada tanaman menggunakan sinar matahari untuk mengubah karbon dioksida dan H2O menjadi glukos atau O2. Bentuk polimernya misalnya pati dan selulose. Kebanyakan golongan gula mempunyai rumus Cn H2ON hydride of carbon. Penggolongan karbohidrat ada monosakarida yaitu gula sederhana atau disebut sebagai polihidroksialdehid, aldosa, atau ada polihidroksiketon yang disebut ketosa. Disakarida dapat ditulis menjadi dua, dua monosakarida, ya. Kemudian polisakarida kalau ditulis menjadi banyak unit monosakarida, contohnya pati, ya, selulose yang mempunyai lebih besar dari 1000 unit glukosa. Pati ini amilum ya, kalau selulose itu polimer yang terdapat pada tumbuhan. Monosakarida digolongkan menjadi aldosa dan ketosa. Jumlah rantai karbon, ya, konfigurasi karbonil kiral yang paling jauh dari gugus karbonil. Jadi kita lihat di sini yang paling jauh dari gugus karbonil. Ya. Kemudian ini adalah glukosa adalah suatu aldoheksosa. Fruktosa adalah D-ketosa, ya, karena terdapat gugus keton. Gula D sama L. Kalau kemarin saya jelaskan untuk amino serinya adalah seri L. Kalau gula adalah seri D. Ya, diturunkan dari bentuk putar ke kanan glycerol-aldehid. Gula seri L diturunkan dalam bentuk kiri. Nah, ini kita lihat ya. Kita bisa melihat di sini RD glukosa karena letak dari ininya adalah OH-nya di sebelah kanan. Kalau OH-nya di sebelah kiri, maka dia disebut sebagai L-glukosa, jarang L-glukosa. Untuk G glyceraldehid, ya, kalau ada C, ada eritrosa, treosa di sini, kemudian ada ribosa, arabinosa, ya, kemudian silosa, silos, C-nya menjadi itu 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat di sini C 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, alulos, altros, glukos, ya, ini adalah glukos dan manusa, ya. Kalau manitol ini nanti di gula ini ya yang sudah direduksi, ya, menjadi gugusnya menjadi karbonil. Semua itu biasanya ada pada sediaan IV atau injeksi yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraarterial pada pasien-pasien stroke. Ya. Kemudian kita bisa lihat ini, ya, ini adalah gulasa, idosa, galaktosa, talosa, ya, seperti itu. Ini adalah keluarga dari glukosa. Kalau perbedaan antara glukosa sama glukosa sama manosa ini epimer pada C nomor 1, 2, 2 ya, berarti hanya perbedaan ini. Tapi kalau galaktosa terhadap galaktosa, ini glukosa terdapat epimer pada C nomor 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, perbedaan letak OH-nya. Ya, keluarga ketosa yaitu ada triosa, tetrosa, endosa, dan heksosa.
Ya, untuk ini keton karena ketosa, ya, eritrosa, ribosa, silosa. Ya, ini adalah fruktosa yang sering ditemui pada kandungan gula pada buah. Ya, itu adalah golongan eksosa. Ya, ini soal latihan, boleh dikatakan, boleh tidak, golongan seperti apa gula berikut. Ya, oke. Kemudian eritro dan trio, ini bentuk dari suatu eritor apabila di semua sebelah kanan, ya, ada gulus BR, tapi kalau trio ini berlawanan seperti ini. Kalau pada apabila di ujungnya adalah senyawanya fungsinya sama, ini adalah bentuk meso. Karena apa? Ini tidak memutar ke kanan maupun ke kiri. Ya, jadi dua senyawa yang identik. Nah, ini adalah D atau L dari asam traktat. Istilah untuk di sterol mengandung dua atom C yang kira berurutan tanpa ujung simetrik. Ya, jadi tanpa ujungnya simetrik. Kalau ujungnya apa namanya asimetrik, nanti dia akan untuk molekul simetrik dipakai meso atau trio. Jadi tanpa ujung yang simetrik, tadi yang berbeda. Ya. Nah, epimer manosa glukosa itu pada C2, kalau glukosa sama galaktosa pada C4. Isomer gula hanya berbeda pada stereoisomer dari satu atom karbon chiral. Jadi epimer, perbedaan epimer itu ya. Jurus siklik pada glukosa hemiastal, siklik dari glukosa terdapat reaksi dari karboksilat dengan OH nomor 5, jadi akan membentuk suatu gula. Ya. Nomor 5 ini akan mengalami suatu reaksi sehingga terbentuk cincin 6, yaitu nanti apa prediksinya seperti ini. Kalau bentuk kursinya adalah seperti ini ya, aksial, ekuatorial ya, kemudian ini adalah ekuatorial, aksial ya. Nah, ini kalau bentuk glukos kita menyerang ke sana, maka dia akan terbentuk anomer alfa atau anomer beta. Kalau bisa kita tulis ya, bisa nanti serangan tersebut OH-nya terletak di sini atau OH-nya terletak di sini. Ya, ini adalah OH anomer. Nah, OH anomerik ini kalau misalnya dia terletak di bawah seperti ini, maka dia alfa D glukos. Kalau misalnya ini adalah beta D glukosa. Ya, di atas. Kalau ini adalah ekuatorial, ini aksial. Ya. Judul siklik pada fruktosa hemiastal siklik terbentuk oleh reaksi CO pada CO dengan OH pada C nomor 5. Ya, kita bisa lihat di sini akan terbentuk siklik, terbentuk seperti ini. Ya, C nomor 5 karena ini bisa mengalami tautomer dalam bentuk keton sehingga defruktofuranosa. Ya, ini adalah OH epimer anomerik ya. Perbedaan posisi OH anomerik. OH anomerik ke bawah trans terhadap CHOA adalah anomer alfa. Ini bentuk trans atau ini di bawah ya. Maka ini disebut alfa. Kalau beta ya dia cis terhadap ini atau di atas. Ya, dalam posisi ekuatorial. Dipiranosa ini adalah anorik karbon ya. Di sini alfa kalau terbuka menjadi beta. Pada anomer beta glukosa semua substituen pada posisi ekuatorial sehingga anomer beta lebih stabil daripada anomer alfa. Bila konfigurasi OH anomer belum diketahui, maka kadang dinyatakan dalam garis gelombang.
berkembang seperti ini ya. Interkonversi proyeksi Fischer dan rumus Shadworth dapat dilakukan dengan mudah. Ya, monosakarida C6 dinyatakan sebagai piram, monosakarida C6 dinyatakan sebagai lilin uran. Ya, ini adalah rumus proyeksi Fischer, macam-macam cara penulisan struktur glukosa, rumus Shadworth, konfigurasi ruangnya. Ya, ini adalah Fischer. Kemudian ini adalah cycle and line formula. Kalau ini weight dash formula. Ya, ini kalau Howard's formula akan dibentuk seperti ini ya. Jadi OH anomeriknya ini posisi alfa, ini posisi beta. Ekuatorial aksial. Perubahan besarnya harga rotasi spesifik alfa disebabkan adanya kesetimbangan bentuk rantai terbuka dengan anomer alfa dan beta. Ini ya, kita lihat anomer alfa. Ya, dia saat dilarutkan gula akan terbentuk anomer beta. Beta itu lebih stabil karena posisi ekuatorial lebih disukai. Ya, sehingga kalau bisa kita tahu anomer alfa dan beta ini ya, kalau alfa itu melting pointnya 146 derajat Celcius dengan sudut rotasinya adalah 112 ya derajat. Kalau sekian adalah 11,7, maka di dalam air akan terjadi keseimbangan antara anomer alfa dan beta. Glukosa disebut dextrosa karena memutar ke kanan, warna positif ini ya. Berarti mengalami mutar rotasi. Mutar rotasi adalah apa? Perubahan besarnya harga rotasi spesifik yang disebabkan karena keseimbangan bentuk rantai terbuka antara anomer alfa dan beta. Epimerisasi dalam larutan alkali ya, H pada situ terlepas deprotonasi menjadi ion enelat, deprotonasi mengubah stereoisomer dari C nomor 2 ya. Jadi bisa menjadi suatu epimerisasi. Kita bisa lihat di sini tata ulang enantiomer dalam larutan alkalis posisi gugus OH dapat bergeser ya. Kimiawan memakai larutan gula yang asam dan netral untuk mencegah pergeseran tersebut. Jadi dalam suatu basa ditarik ya, kemudian ini akan terbentuk suatu ion enol ya, glukos bisa menjadi fruktosa. Reduksi gula sederhana aldosa ketosa dapat dilakukan dengan menjadi alkohol dengan bantuan NaBH4 atau hidrogen dalam katalis nikel. Namanya alkohol ditambah akrylatol, misalnya glusitol, manosam manitol. Ya, seperti itu. Nama pokok gula ditambah itol. Ini biasanya sorbitol. Itu gula hasil apa namanya yang direduksi ya, gula reduksi. Ini biasanya untuk itu digunakan untuk sorbitol pemanis ya pada minuman. Reaksi deglukosa menghasilkan deglusitol umumnya disebut sebagai sorbitol ya. Berarti glusitol itu nama lainnya adalah sorbitol. Reduksi fruktosa menjadi campuran glusitol dan manitol. Kalau misalnya dengan oksidasi karena ada gugus karbonaldehyde dapat dioksidasi ya membentuk suatu apa? Asam ya. Dengan alkohol brom, maka brom ini akan bereaksi aldehidnya menjadi apa? Asam glukonat atau gluconic acid dalam bahasa Inggrisnya ya. Dengan asam nitrat akan menyebabkan oksidasi menjadi asam aldarat. Jadi ibaratnya gugus aldehid sama alkohol terminalnya akan
teroksidasi menjadi asam karboksilat. Kalau misalnya dari glukosa, maka glutaric acid atau glutarat asam glutarat. Ya. Oksidasi oleh Paris-Solens ini karena dia adalah aldehid, tetapi adanya basa menyebabkan tautomerik keton E0 sehingga keton juga akan bereaksi dengan ini ya, atau lens ini tadi terbentuk endapan Ag, makanya gula-gula ini disebut gula reduksi ya. Gula yang membentuk cermin perak dengan tolen disebut gula reduksi. Fruktosa ya juga termasuk gula reduksi karena dapat mereduksi reaksi tolen. Hal ini disebabkan adalah keton saat dalam bersahabat akan mengalami tautomeri keton enadiol menjadi aldosa. Aldosa berarti glukosa. Ya. Oksidasi dengan enzim membentuk suatu enzim tertentu, gugusnya hanya OH nomor 6 ya. Ini akan teroksidasi tanpa mencemar cincin terbentuknya asam gluconat ya, uronat. Jadi kalau gula glukosa maka glucuronat. Gula non reduksi ini adalah tidak dapat ini karena contohnya adalah glikosida adalah asetal stabil dalam basa sehingga tidak bereaksi dengan bereaksi toleransi karena tidak ada OH anomerik. Ini adalah posisi beta, kalau ini posisi alfa. Disakarida tertentu dan polisakarida juga berupa asetal tergolong kurang non-reduksi. Kalau glikosida adalah senyawa hasil reaksi gula dan alkohol dalam suasana asam. Karena rantai terbuka gula dalam kesetimbangan alfa dan beta yakni asetal, maka kedua anomer dari asetal akan terbentuk. Glikon adalah sebutan untuk gugus yang terikat pada C anomerik. Ini ya, kita bisa lihat glikon ya seperti ini, kita bisa melihatnya. Jadi dia berikatan pada C anomerik yang akan dilakukan glikosida. Pembentukan glikosida monosakarida bentuk hemiasetal bila direaksikan dengan alkohol katalis asam akan menghasilkan asetal glikosida. Bahan glikosida tergantung sakaridanya. Kalau glukosa ya glukosida, kalau galaktosa ya galaktosida, kalau fruktosa adalah fruktosida. Contoh ini adalah glikosida gantung. Di sini ada OH ya, posisi anomer ya, OH anomeriknya berikatan dengan suatu terpenoid steroid ya ini. Oke, ini adalah ada 3 gulanya ya. Di sini kita bisa melihat bahwasanya dia bisa dalam bentuk injeksi karena adanya senyawa gula ini tadi. Kalau ini dalam bentuk tablet juga ada ya. Ini untuk obat untuk anti aritmia atau kardiotonikum. Pembunuhan glikosida yaitu D-glukosa dan manitol menghasilkan campuran metil alfa D-glukopiranosida dan metil D-glukopiranosida. Ya, ini kita bisa melihat ya posisi beta indikasi asam nanti akan terhidrolisis ya menjadi suatu glikosida metil. Di sini ini pada posisi alfa, ini posisi beta. Stabil dalam larutan netral dan alkalis glikosida ini.
Tapi kalau lautan asam, dia akan terhidrolisis. Tidak stabil keseimbangannya dengan membentuk rantai terbuka. Tidak dapat mengalami mutar rotasi, terhidrolisis oleh enzim dan larutan asam menjadi apa sakarida atau alkoholnya semua. Ya, ini tadi metil ya. Metil ya, sebenarnya bukan OH, metil ini antar enzim menghidrolisis ikatan glikosidik. Ini ada alfa glikosidik atau beta glikosidik. Ya, kalau di tubuh manusia adanya enzim di jalan lagi adalah alfa glikosidase. Jadi kalau beta glikosidase dia tidak dapat dicerna. Seperti selulos itu ikatan glukosanya adalah ikatan beta, bukan alfa. Nah, kalau pembentukan ester sulit dikris kembali dengan larutannya karena kelarutannya sangat tinggi. Konfirmasinya yaitu dengan reaksi Williamson. Jadi nanti akan terbentuk apa metil ini kalau misalnya direaksikan metil semua. Atau ester seperti ini ya reaksinya. Jadi ini adalah suatu glukosa pentastat ya dikasih asetilasi pembentukan olson dengan dikasih apa reaksi vanil hidrazid ya. Nah, vanil hidrazid ini akan bereaksi pada C nomor 1 dan nomor 2 ya menjadi suatu oxazol. Ya, di sakarida terdapat 3 jenis ikatan glikosidik alami ya. 1,4 karbonil amonirik berikatan dengan oksigen, C4 dari molekul gula lainnya, 1,6 ya karbonil tadi anomarik berikatan dengan oksigen pada C6 dari molekul gula lainnya, atau 1,1 karbonil anomarik OH anomerik ya apa dari kedua molekul glukosa saling berikatan lewat suatu oksigen. 1,4 ini ya 1,4 ini ikatan beta selobiosa tidak dapat dihidrolisis dengan alfa glukosidase. Hidrolisis parsial dari selulos termasuk gula produksi dapat mengalami mutar rotasi ini ya karena ada OH anomerik. Maltosa 2 unit glukosa yang berikatan 1,4. Ini alfa glukosidase. Ini maltosa bisa dicerna oleh tubuh ya menjadi 2 molekul glukosa. Nah, perbedaan isomaltosa sama maltosa, kalau isomaltosa posisinya 1,6, kalau 1,4 adalah maltosa. Ya, ini adalah maltosa 1,6, ini adalah isomaltosa. Laktosa adalah beta glikosidik, ya, gula susu laktosa, ya. Ini kalau terlalu banyak minum susu mencret karena apa? Tidak dapat dicerna oleh tubuh. Karena kalau misalnya susunya terlalu pekat ya, karena ada ikatan 1,4 beta glikosidik. Ini biasanya digunakan untuk apa? Puyer itu biasanya ada gula susu, laktos, ditambah laktosa, atau glukos ya. Glukosa, tapi kalau suka karena laktosa tidak bersifat hidrofosfis, biasanya lebih suka dikasih laktosa tapi kurang manis. Tapi kalau langsung diminum biasanya campuran di glukosa. Laktosa terdiri atas galaktosa dan fruktosa. Ya, ini adalah laktulak. Ini untuk pencahat, cabai AB ya. Ini apa ada ikatan 1,4 beta glikosidik. Selain ini fungsinya apa? Untuk hepatoencefalopati supaya tidak memperparah kasus apabila terjadi sirosis, bleeding, hematemesis, supaya tidak terjadi
Gentidiosa. Gentidiosa ini adalah kata ikatan 16 beta glikosida. Tidak dapat dicerna oleh tubuh karena tidak punya beta glukosidase ataunya alfa glukosidase ya 16. Jarang ditemui pada sakarida tetapi umum terlihat pada titik percakapan karbohidrat. Selulos ini adalah sukrosa ini adalah glukosa dan fruktosa. Dia bukan gula reduksi karena tidak punya HA non-merik, non-produksi. Madu bukan gula reduksi sehingga madunya sangat baik dikonsumsi. Ya, sukrosa adalah campuran glukosa dan fruktosa 1:1 disebut gula invert. Terjadi perubahan arah mutasi. Sukrosa adalah 16 plus 66,5 terhidrolisis menjadi campuran glukosa menjadi fruktosa yang artinya negatif 22 disebut sebagai peristiwa inversi, makanya gula invert. Jadi kalau misalnya sukrosa dihidrolisis itu akan menjadi glukosa dan fruktosa ya. Jadi dari sukrosa itu adalah 66,5 maka akan gula itu kan tinggi ya, glukosa itu positifnya tinggi ya, nanti dia akan menyebabkan negatif 22 karena ada fruktosa. Pemadu mempunyai enzim invertase yang mengubah sukrosa menjadi gula invert. Gula invert tadi kandungan glukosa dan fruktosanya adalah 1:1. Madu merupakan campuran glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Sukrosa adalah gula non-produksi sebab tidak punya gugus OH anomirik bebas. Perbandingan kemanisannya, kalau gula sukrosa itu sangat manis ya, madu ya, 1 kalau glukosa 0,75, laktosa 0,16. Nah, kalau gula-gula yang lain, sakarin ini 1000 gula ya, itu 305, aspartam 118 ya. Kalau sukralose 600, sangat manis. Nah, sukralose ini digunakan untuk apa? Untuk diabetazol karena apa? Kandungannya 4 mg per sajian. Bedanya apa? Kalau misalnya sukrosa itu adalah Cl ini jadi OH-OH, kalau ini ganti Cl sehingga tidak menaikkan gula darah. Nah, ini adalah maltosa, adalah suatu ada di dalam sana ada alfa glukosidase akan meningkatkan dipecah menjadi 2 glukosa. Ya. Jadi kalau sukrosa berarti menjadi glukosa dan fruktosa. Kalau laktosa adalah glukosa dan galaktosa gula susu. Ya, ini nanti akar bus ini menghambat alfa glukosidase karena di sini ada posisi OH alfa ya, dipecah di sini ya, sehingga ini tidak terhambat maka glukosa tidak terbentuk dan tidak diserap di CIT. Maka efeknya yang terbentuk adalah apa? Flatulence karena banyak maltosa itu dikonsumsi oleh bakteri usus besar sehingga menyebabkan efek samping flatulence atau gangguan cerna seperti diare. HbA1c ini kalau glukosa dalam jumlah banyak dia akan dapat bereaksi dengan suatu amina. Amina ini kan gugus-gugus yang ada di protein seperti hemoglobin terbentuk nanti basasif. Kemudian kalau dia semakin banyak akan menjadi mandori reaksi yang akan terbentuk HbA1c. Jadi kalau salah satu parameter orang menderita gula darah tak terkontrol selama 3 bulan, dilihat nilai HbA1c-nya. Ya, ini adalah suatu reaksi gula bereaksi dengan suatu amina akan membentuk basasif. Basasif akan terbentuk suatu reaksi enol form akan membentuk suatu amandori reaction. Ya. Nah, beta glukan ini adalah ada di kandungan ini ya,
menambah daya tahan tubuh. Nanti masuk beta glukan, ini ikatan beta ya, ekuatorial. Beta glukan ini adalah dapat berikatan dengan reseptor dendrit saraf sama makrofag pada deksin 1 reseptor. Ini adalah ikatan 1,3 linked glukos oligomer binding dengan deksin 1 untuk melakukan respon imun. Ya, oligosakarida ya terdiri atas 3 rafinosa, galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Apakah ini gula produksi? Ya, karena ada KOH anomeric bebas. Stasiosa, galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Ya, ini adalah faktor menyebabkan tertentu. Ya, nah, polisakarida adalah polimer glukosa sederhana yang saling terkait melalui ikatan glikosidik. Hanya ada satu gugus anomeric bebas pada ujung sehingga tidak dapat mereduksi maupun mengalami mutarotasi. Ya, ini ada satu gugus anomeric bebas. Ya, contoh polisakarida selulos. Ya, penyusunnya yaitu kerangka tumbuhan. Ya, amilum, pati, amilosa, amilopektin, cadangan makanan dapat tumbuhan, dextrin mirip amilopektin, cadangan ingat pada manusia, kitin, kerangka luar pada serangga atau kepiting ya. Nah, ini polisakarida, ikatan glukosidik, selulos, sehingga manusia tidak bisa makan energi dari mendapatkan glukosa tapi makan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, makanya disebut serat. Ya, ada beta 1,4 beta glukosidik. Malah tidak punya enzim beta glukosidase. Amilos ya, pati larut air polimer dari D-glukosa kompleks dengan pati iodida warna gelap. Ini bisa dihidrolisis oleh dimakan karena kita punya alfa-glukosidase seperti beras, kacang-kacangan itu akan mengalami amilosa. Amilum. Nah, amilopektin ini ada percabangan C16 fraksi yang tak larut dalam air pati ya. Hidroliswarsia membentuk maltosa dan isomaltosa karena ada percabangan 16. Glikogen ini mirip glukosa, mirip amilopektin tetapi cabangnya lebih banyak. Cadangan energi pada jaringan otot dan beta. Banyak ujung percabangan dan alat cepat untuk memberikan glukosa ke dalam darah. Jadi ada posisinya selalu posisi alfa. Ya, bedanya amilopektin sama glikogen. Kalau glikogen ini dalam hepar sama otot percabangannya banyak, ini dapat menaikkan gula darah kalau dibutuhkan. Psikodekstrin ini adalah alfa psikodeksin, beta psikodeksin atau gamma psikodeksin. Ini digunakan untuk apa? Meningkatkan suatu solubility dari bahan obat. Jadi karena ini bentuk basket di mana nanti karena gula mudah larut, fenol gugus suatu gugus benzen dapat terikatan di sini ya, sehingga akan meningkatkan kelarutan. Contohnya ya kita lihat ini suatu benzen berikatan, ini meningkatkan kelarutannya. Contoh obat-obatan yang menggunakan alfa ciklodextrin adalah sitotiam, heksil ini adalah antibiotik, atau ini adalah beksin ini isinya adalah piroksikan dalam posisi beta. Ya, ini kemudian kitin ya mengandung N-glukosa, ini N-asetil glukosamin, N-asetil glukosamin. Ya, kitin ini kerangka luang dari serangga atau kepiting sebagai benang operasi yang mudah mengalami biodegradasi. Kitin polisakarida khusus dengan gugus asetilamin. Kalau misalnya dihidrolisis dalam HCl, maka ikatan glikosidiknya pecah dan pecah menjadi glukosamin ya. Ya, glukosamin. Ini pecah ya. Nah, glukosamin kalau OH hanya yang pecah yang ini aja ya. Maka kalau glukosamin itu digunakan untuk apa? Untuk sendi ya, vitamin sendi. Nah, sitosan itu adalah kitin. Ini digunakan untuk orang-orang diet ya.
Jadi minum ini nanti kolesterol akan terserap oleh terikat dibuang oleh citosan ini ya. Nah, glukosamin ini strukturnya. Nah, pektin ini adalah polimer dari galaktoronat. Nah, galaktoronat ini ya, nah ini ada apa namanya 6 6 ini OH. Kalau termetilasi makin sedikit DM derajat of methylation, maka tinggi pula suhu untuk pembentukan gel. Ini biasanya adalah digunakan untuk karbomel atau karbopol ya, pembuatan gel-gel ini ya. Untuk pembuatan gel minimal 50% gugus hidroksil harus termetilasi. Kalau peptin untuk pembuatan selai yaitu 74, untuk jelly kurang lebih 6. Jadi Nutrijel itu mengandung pektin ya. Nah, inulin adalah polimer fruktosa disimpan dalam tanaman ya. Ada Chrysonium Itibus sama Taraxacum officinalis ya. Enzim mamalia tidak bisa memecahnya untuk disekresikan dalam urin ini untuk menentukan laju GF atau bahan pemanis. Selain itu, inulin dapat bekerja sebagai prebiotik di dalam apa bedanya prebiotik sama probiotik? Kalau probiotik adalah seperti Yakult, dia masih hidup ya. Jadi apa namanya? Yogurt ya, bakteri hidup yang baik untuk saluran cerna. Kalau prebiotik untuk meningkatkan makanan untuk bakteri baik di dalam tubuh. Saya rasa sekian dari saya untuk materi glukosa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.